Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi hari ini? Ya, saya berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan luar biasa karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari baru yang Tuhan beri bagi kami, dan kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan hadir memberkati kami, memberi hikmat kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan dinyanyikan di rumah kita masing-masing. Anak-anak, kita akan masuk dalam pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat menyelesaikan buku tema 6, yang mana kita belajar tentang panas dan perpindahannya. Dan pada hari ini kita akan memulai tema 7 di bawah tema peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa dalam kehidupan. Tujuannya adalah setelah kita belajar, kita dapat memahami, mengerti, anak-anak memahami dan mengerti apa saja peristiwa-peristiwa yang dialami di dalam kehidupan kita maupun kehidupan bangsa kita. Nah, kita akan masuk pada subtema yang pertama, di mana di bawah subtema pertama kita akan belajar tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tujuannya adalah setelah ini anak-anak dapat memahami dan mengerti apa saja peristiwa yang menyebabkan terjadinya Indonesia dijajah dan usaha apa saja yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya. Tapi juga setelah itu anak-anak dapat mendefinisikan faktor-faktor penting yang menyebabkan Indonesia dijajah serta apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatannya. Nah, pada pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kita tahu Indonesia pernah dijajah oleh berbagai bangsa, dan bangsa-bangsa itu datangnya baik dari Eropa maupun dari Asia. Nah, hari ini kita mau memperhatikan bangsa-bangsa mana saja dari Eropa yang pernah mendarat di Indonesia dengan tujuan tertentu. Kita tahu Eropa adalah negara atau bangsa pertama yang mendarat di Indonesia dengan 3 tujuan utama kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu gold, gospel, dan glory. Apa itu gold? Gold adalah mencapai kejayaan dalam hal berdagang. Lalu apa itu gospel? Yaitu penyebaran agama. Jadi mereka datang, selain berdagang, mereka pun menyebarkan agama. Tapi yang ketiga adalah glory. Itulah mencapai kemuliaan atau kejayaan. Jadi mereka bisa menjadi hebat, menjadi jaya, dan sebagainya. Nah, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia awalnya hanya untuk membeli rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun, mereka kemudian melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah dan mencoba menggali kekayaan alam Indonesia sebanyak-banyaknya. Jadi awalnya mereka datang hanya untuk membeli rempah-rempah. Tapi setelah mereka melihat Indonesia kaya, maka mereka memonopoli semuanya. Mereka dengan cara menggali kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kita mau memperhatikan bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Yang pertama itu adalah Portugis. Portugis datang ke Indonesia itu pada tahun 1486 di bawah pemerintahan atau di bawah kekuasaan Bartolomeus Dias. Dia adalah seorang pelaut yang hebat. Nah, mereka datang ke Indonesia
Di sana kita memperhatikan pada bulan Juli 1497 seorang pelaut Portugis yang lain bernama Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan di negaranya Portugis dan mereka melakukan perjalanan ke Indonesia. Lalu di sana kita memperhatikan pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil menaklukkan wilayah Malaka di Indonesia dan Raja di Ternate menyambut kedatangan mereka dan akhirnya pasukan Portugis itu mendarat di Maluku. Jadi itu negara yang pertama. Lalu negara yang kedua dari Eropa yang mendarat di Indonesia itu adalah bangsa Spanyol. Pada tahun 1521 bangsa Spanyol datang pertama kali ke Maluku dan sama seperti Portugis, bangsa Spanyol ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Lalu yang ketiga yang kita perhatikan adalah Inggris. Inggris datang ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish, di mana mereka berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris. Lalu di sana mereka menjual. Dan mereka datang bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Jadi mereka datang berulang-ulang membangun benteng mereka. Lalu yang keempat, yang datang ke Indonesia, yang kita perhatikan secara singkat, itu adalah Belanda. Belanda pertama kali berlayar di bawah pemerintahan atau di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Pelayaran tersebut dikatakan membuka jalan Belanda ke Indonesia dan pada tahun 1598 rombongan Belanda kembali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Van Eyck dan Warwick. Kedatangan Belanda diterima dengan baik oleh pemimpin masyarakat Banten. Nah, inilah negara-negara yang awal mula dari bangsa Eropa datang ke Indonesia. Kita tahu tujuan mereka datang, awalnya hanya datang untuk membeli rempah-rempah. Tapi setelah mereka menyelidiki, mereka tahu, mereka melihat, maka mereka berjuang bagaimana mereka bisa menguasai semuanya kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya dalam hal rempah-rempah. Nah, ini adalah penjelasan pengantar secara singkat tentang buku tema 7 ini. Kita melihat dulu latar belakang bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, kalian bisa membaca membaca halaman 2 sampai halaman yang ketiga. Tolong dibaca baik-baik. Nah, tugas bagi anak-anak pada pagi hari ini, ayo kerjakan halaman 4. Lalu kalian bisa memperhatikan ayo amati dan kerjakan ayo amati halaman 5. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Kalian saya berharap untuk membaca supaya di sana penjelasannya lebih jelas ya, karena di video itu hanya garis besarnya saja. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati.